Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Eka Nurul Amalia dan kalian kembali lagi di video kali ini. Nah, kemarin aku sempat post salah satu video tentang informasi beasiswa yang di True Lovely Bintang Beasiswa di Instagram dan juga TikTokku. Itu rame banget teman-teman, banyak banget teman-teman yang ada di luar sana yang pengen tahu lebih dalam tentang True Lovely Bintang Beasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, aku pengen buat share ke kalian tentang apa aja sih benefit yang akan kalian dapatkan ketika kalian menjadi awardee True Lovely Bintang Beasiswa. Terus persyaratannya tuh apa saja, tahapan seleksinya tuh apa saja, dan lain sebagainya. Nah, untuk benefit yang akan kalian dapatkan teman-teman banyak sekali sebenarnya. Nah, di tahun ini True Lovely Bintang Beasiswa batch ke-9 ini membuka dua program teman-teman. Program yang pertama adalah program reguler, di mana ini diperuntukkan untuk teman-teman yang akan lulus dari SMA, SMK, MA sederajat yang akan ke perguruan tinggi negeri. Nah, untuk yang kedua adalah program parsial, di mana ini diperuntukkan untuk teman-teman yang saat ini sudah kuliah di semester 4 dan juga semester 6. Untuk program parsial ini sendiri, ini program baru di tahun ini teman-teman. Nah, kalau di program sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya itu adalah program reguler atau diperuntukkan untuk teman-teman yang saat ini di kelas 12 yang akan masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu lebih dalam ya tentang apa sih yang akan kalian dapatkan ketika kalian menjadi awardee True Lovely Bintang Beasiswa. Sebenarnya beragam teman-teman, sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kalian juga akan mendapatkan bantuan uang tunai, juga laptop, lalu juga ada capacity building, dan juga nanti akan ada inaugurasi dan juga ada graduation ketika kalian udah lulus. Itu adalah dari program reguler. Nah, untuk berapa uang yang akan kalian dapatkan sendiri untuk program reguler, kalian akan mendapatkan bantuan dana sebesar 17.500.000. Ini juga semakin naik ya teman-teman, semakin naik dari tahun per tahunnya, karena di tahunku sebelumnya itu ada 15 juta. Nah, terus di tahun selanjutnya kalau nggak salah itu berubah menjadi 17.500.000. Terus di tahun saat ini itu masih tetap di 17.500.000 yang akan dibagi menjadi 4 tahun teman-teman. Di tahun pertama nanti kalian akan mendapatkan uang sebesar 10 juta. Lalu di tahun kedua, ketiga, dan juga keempat masing-masing kalian akan mendapatkan uang tunai sebesar 2.500.000. Nah, nanti kalian juga akan mendapatkan laptop teman-teman untuk menunjang perkuliahan teman-teman, karena tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, kita sebagai anak kuliahan pasti sangat membutuhkan yang namanya laptop gitu. Nah, terus selain itu kalian juga akan mendapatkan capacity building. Nah, capacity building ini nanti akan dilaksanakan selama 4 tahun atau kegiatan pendampingan ya. Secara kasarannya seperti itu, adalah kegiatan pendampingan. Nanti dalam kegiatan pendampingan itu tim Hozizora dan juga True Lovely akan mendatangkan role model, tokoh-tokoh inspiratif yang menurutku sangat insightful banget sih, sangat memberikan pemahaman hal-hal yang baru gitu loh untuk diri kita. Terus selain itu kalian juga nanti akan ada kegiatan inaugurasi dan juga graduation. Inaugurasi itu seperti penyambutan ketika kalian menjadi awardee True Lovely Bintang Beasiswa, sedangkan graduation ketika kalian nanti di tahun keempat atau mau lulus gitu kan. Nah, selain itu buat teman-teman yang daftar di jalur parsial, ini juga tidak kalah ya teman-teman dari teman-teman lainnya yang daftar di jalur reguler. Kalian akan mendapatkan bantuan dana sebesar 10 juta rupiah yang akan dibagi menjadi 2 semester teman-teman. Di semester pertama atau nanti di semester 7 ya, kalian akan mendapatkan bantuan dana sebesar 5 juta. Di semester kedua kalian akan mendapatkan bantuan dana sebesar 5 juta juga. Nanti kalau misalkan kalian saat ini ada di semester 4, berarti nanti ketika kalian di semester 5 akan mendapatkan 5 juta dan di semester 6 akan mendapatkan 5 juta. Nah, buat teman-teman yang saat ini di semester 6, nanti di semester 7 kalian akan mendapatkan 5 juta dan nanti di semester 8 kalian juga akan mendapatkan kembali sebesar 5 juta rupiah. Nah, kemarin juga aku sempat lihat-lihat ya di berbagi cerah. Jadi kalau kalian pengen daftar atau mendapatkan informasi lebih, kalian juga bisa untuk kunjungi link
di bawah ini ya teman-teman, atau kalian juga bisa untuk scan barcode-nya juga bisa. Di sana menurutku udah jelas banget ya, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, mulai dari hal apa sih yang kita dapatkan ketika kita menjadi awardee, terus persyaratannya tuh apa saja, terus juga Google Form-nya juga sudah ada gitu kan. Semuanya udah dirangkum jadi satu di sana. Jadi ketika kalian pengen untuk mendapatkan informasinya, silahkan kalian bisa lihat di sana. Dan kemarin aku juga sempat lihat juga sih. Dan di tahun ini teman-teman, untuk program regulernya nanti kalian akan mendapatkan, selain mendapatkan hal tersebut, kalian akan disaring selama beberapa proses ya teman-teman, akan diambil untuk 80 orang. Sedangkan teman-teman yang mendaftar di program parsial, kalian akan diambil sebesar 20 orang gitu teman-teman. Untuk tahapan seleksinya sendiri itu ada beberapa, dan ini mungkin sama sih ya seperti dari tahun-tahun sebelumnya. Cuman kalau di tahunku itu agak berbeda. Tahunku tuh setelah kita ada berkas, terus setelah itu ada seleksi video, seleksi wawancara, terus ada seleksi home visit. Tapi di tahun ini itu ada yang namanya berkas, terus yang kedua adalah wawancara, terus yang ketiga adalah seleksi home visit gitu. Jadi nggak ada seleksi video. Nah ini menurutku juga sama sih seperti di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena di tahunku adalah COVID ya, jadi memang agak lebih banyak gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun setelahnya gitu. Nah, untuk yang berkas sendiri mungkin ada beberapa hal yang akan kalian siapkan. Silahkan kalian bisa mencatat. Di sini aku bakalan cantumin apa aja sih yang perlu kalian siapkan untuk mengisi di berkasnya gitu. Nah, jangan lupa screenshot ya. Selain kalian mempersiapkan berkasnya, kalian juga harus mempersiapkan esainya juga teman-teman. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab gitu kan. Nah, kalian akan menjawab sesuai dengan pengalaman kalian, prestasi kalian, dan apa sih pencapaian-pencapaian kalian gitu. Kalian nanti akan tulis di esai tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Nah, nanti ketika kalian udah masuk nih, udah submit, terus kalian udah dapat pengumuman. Nah, biasanya tuh gini teman-teman, dulu kalau aku udah dapat pengumuman lolos atau tidak, aku nanti akan dapat email. Kalau misal aku nggak lolos, nah nanti teman-temanku yang lain tuh nggak dapat email teman-teman. Tapi tenang aja, nanti setiap sesinya itu biasanya diupload. Udah ada pengumuman atau belum, itu nanti biasanya diupload di Instagram Hozisora Foundation atau Blue and Lovely gitu. Aku lupa sih, kayaknya di Hozisora Foundation itu ada setiap mau ke seleksi, misalkan dari seleksi berkas gitu kan, lolos nggak. Kalau misalkan ada pengumumannya aja kita kan udah tahu ya, oh hari ini adalah pengumumannya, kita lolos enggaknya itu nanti kita cek email seperti itu. Jadi setiap naik ke seleksi itu nanti ada pengumuman. Kalau hari ini tuh udah ada pengumuman loh gitu dari tim Hozisora gitu. Jadi kalian bisa cek di emailnya teman-teman semuanya, dan pastikan kalian juga harus cek secara berkala ya teman-teman gitu. Nah, untuk seleksi yang kedua adalah seleksi wawancara. Jadi seperti pada wawancara pada umumnya ya teman-teman, apa yang kalian tuliskan di esai, mungkin itu yang akan ditanyakan oleh tim Hozisora Foundation. Jadi apa yang kalian tulis itu ya kalau bisa kalian harus bisa menuliskan dengan semaksimal mungkin, sedetail mungkin, dan juga kalian harus menuliskan apa adanya. Karena kalau tidak dituliskan cara apa adanya, nanti kalian bingung ketika kalian diberikan pertanyaan saat wawancara gitu. Dan ada beberapa kunci saat wawancara sih sebenarnya. Nanti aku pengen banget buat share ke kalian di next video aja ya, untuk lebih lengkapnya bagaimana sih cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di esai dan juga wawancara. Nah, setelah kalian nanti udah lolos nih di tahap wawancara, kalian akan masuk di home visit. Home visit itu seperti wawancara, cuman bedanya adalah dari kondisi keluarganya. Mungkin dari pekerjaan orang tuanya, terus nanti kalian tuh punya saudara berapa sih gitu, orang tua kalian tuh masih menanggung beban beberapa orang sih gitu, pokoknya tentang keluarga kalian gitu. Kalau wawancara kan mungkin dari potensi kalian, minat kalian, terus semangat kalian buat belajar tuh gimana sih gitu. Tapi kalau home visit itu lebih ke arah bagaimana sih kondisi keluarganya dan lain sebagainya, seperti itu.
Nah, mungkin itu aja teman-teman dari aku. Nah, pada kesempatan kali aku udah cerita ke kalian ya, udah menjelaskan secara detail tentang apa aja sih yang akan kalian dapatkan ketika kalian menjadi awardee Good and Lovely Bintang Beasiswa, dan juga seleksi tahapan-tahapannya. Untuk next video, aku pengen share ke kalian tentang gimana sih cara kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di esai dan juga di wawancara, dan mungkin ada tips and trick dari aku sedikit sih berdasarkan pengalamanku, dan juga mungkin bisa disesuaikan dengan pengalaman teman-teman semuanya. Jadi see you di next video ya teman-teman. See you.